Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan tentang asesmen anak dengan gangguan motorik atau biasa dikenal dengan tunadaksa. Yang pertama adalah pengertian asesmen anak dengan gangguan motorik. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang penampilan individu yang relevan untuk pembuatan keputusan, baik yang dilakukan oleh guru umum, guru pendidikan khusus, psikolog pendidikan, spesialis, terapis, dan personal lain. Kemudian ada objek asesmen anak dengan gangguan motorik. Meliputi yang pertama adalah identitas anak, yang kedua riwayat anak, lalu yang ketiga kondisi kemampuan dan ketidakmampuan fisik anak, lalu yang keempat ada kondisi kemampuan dan ketidakmampuan psikis anak, dan yang terakhir adalah aspek sosial. Yang selanjutnya adalah tujuan dan arah asesmen anak dengan gangguan motorik. Tujuan asesmen untuk anak tunadaksa, tujuannya untuk mengenal dan memahami anak tunadaksa, termasuk tentang kemampuan dan ketidakmampuan anak, baik fisik maupun mental dan lingkungannya. Lalu, arah atau kegunaan anak dengan gangguan motorik menurut John Sylvia dan James, kegunaan hasil asesmen adalah untuk yang pertama, screening anak. Yang kedua adalah klasifikasi atau penempatan anak. Yang ketiga, perencanaan program. Yang keempat, evaluasi program. Dan yang kelima, asesmen kemajuan individu anak. Adapun kegunaan dari hasil asesmen adalah klasifikasi, identifikasi, dan data dasar ADGM, pembuatan keputusan program, penempatan pendidikan anak, pembuatan keputusan program rehabilitasi anak, dan pengembangan program pengajaran individual anak. Yang selanjutnya ada tempat, aspek, dan tim asesmen. Tempat meliputi rumah, sekolah, lembaga masyarakat, rumah spesialis tertentu, laboratorium pendidikan luar biasa. Aspek meliputi identitas anak, riwayat kondisi dan kemampuan fisik anak, kemampuan koordinasi kondisi dan kemampuan psikis anak, dan juga aspek sosial. Dan tim meliputi guru pendidikan umum, guru PKH, psikolog pendidikan, perawat, terapis, orang tua, teman, dan juga pejabat organisasi sosial. Teknik asesmen atau biasanya dengan metode asesmen ADGM terdiri dari teknis tes dan juga non-tes, yaitu observasi, ada interview, tes, dan pemeriksaan klinis. Nah, instrumen asesmen juga adalah instrumen yang distandarisasikan dan instrumen hasil pengembangan. Yang selanjutnya ada metode dari observasi. Yang pertama, ada pengamatan terlibat atau observasi partisipan. Yang kedua, ada pengamatan sistematis. Yang ketiga, ada wawancara. Selanjutnya, metode tes. Tujuan tes dalam asesmen anak tunadaksa adalah untuk mendapatkan data atau informasi yang kemudian dianalisis secara intensif terhadap latar belakang, keadaan, atau gejala agar dapat digunakan sebagai pedoman usaha, penyembuhan, atau terapi maupun menyusun program edukasi berikutnya. Kemudian, pemeriksaan klinis.
Pemeriksaan gejala fisik yang terdapat pada anak tunadaksa terhadap perubahan-perubahan bentuk bagian tubuh anak, serta adanya tanda-tanda yang tidak wajar pada permukaan fisik ADGM atau anak dengan gangguan motorik tunadaksa. Contohnya, 1. Pemeriksaan kepala leher. 2. Pemeriksaan tulang belakang dan organ gerak. Selanjutnya, prosedur asesmen ADGM, anak dengan gangguan motorik atau tunadaksa. Prosedur asesmen ADGM terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Tentu saja persiapan merupakan hal penting dalam asesmen ADGM. Yang kedua, pelaksanaan asesmen. Setelah ada persiapan, baru dilaksanakan pelaksanaan asesmen. Yang ketiga, diagnosa dan tindak lanjut. Tentu saja setelah ada pelaksanaan asesmen, dilakukan diagnosa dan tindak lanjut ke depannya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih dan semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.